semangat, tetap belajar karena tugas cerdas. Nah, kali ini pelajaran kita adalah menguji coba makanan-makanan yang ada di sekeliling kita apakah berbahaya atau enggak. Nah, kalau kita mau, minggu lalu kan kita sudah belajar teks laporan percobaan. Nah, apa saja teks laporan percobaan itu, pengertiannya, kemudian strukturnya. Nah, kali ini kita akan mencoba membuat teks laporan percobaan, tapi kamu harus membuat bagaimana dan mengapa sebuah benda bisa kamu coba dan apakah berhasil atau tidak. Nah, kita akan menguji makanan-makanan yang ada di sekeliling kamu apakah berbahaya atau tidak. Seperti kamu suka makan tahu digoreng dadakan, enak banget pakai sambal. Kemudian bakso itu makanan favorit saya. Nah, tapi bakso dengan tahu ternyata makanan-makanan favorit orang Indonesia juga bisa berbahaya. Contohnya tahu ada yang mengandung formalin. Untuk apa formalin? Tahu nggak? Browsing kalau nggak tahu, atau kamu baca buku-buku tentang formalin. Formalin itu seingat ibu itu untuk mengawetkan jenazah alias mayat. Aduh, seremnya kalau tahu yang mau kita makan dipakaikan benda berbahaya yaitu zat kimia formalin untuk mengawetkan. Kenapa para pedagang menggunakan formalin? Nah, kamu harus cari tahu kenapa para pedagang itu nakal pakai formalin. Kemudian bakso. Nah, ini ada bakso. Bakso ini bisa saja bakso yang kamu makan ini adalah bakso-bakso yang di dalamnya ada mengandung zat berbahaya, contohnya borak selain formalin tersebut. Nah, kita akan menguji coba makanan tahu, bakso, kemudian teri nih. Saya suka banget teri ya. Teri dikasih pete, mantep banget. Ini kemudian kamu harus membuatnya menjadi sebuah laporan. Kemarin ibu sudah meminta kalian untuk berkelompok. Satu kelompok 3 orang, jangan banyak-banyak. Kita physical distancing dan social distancing. Sekarang kita akan menguji kelompok bertiga itu di rumah masing-masing kamu mengadakan percobaannya. Nanti laporannya di dalam WA grup kelompok, kamu tulis laporannya, nanti ibu kasih link untuk menuliskan hasil laporan atau lembar kerjanya. Nah, satu kelompok itu mengerjakan percobaan-percobaan sebagai berikut. Kamu yang satu orang menguji tahu. Nih, tahu yang kamu uji ini mengandung formalin atau enggak. Kemudian bakso. Bakso ini kamu uji juga apakah bakso ini mengandung borak atau tidak. Nih, kemudian ini teri, ibu belinya teri, kamu mengujinya apakah ketiga bahan makanan ini mengandung makanan berbahaya atau tidak. Jadi satu orang satu pengujian ya. Nanti hasilnya apapun harus kamu laporkan. Nah, sekarang kita akan menguji makanan ini mengandung zat berbahaya atau tidak. Ya. Apa yang harus kita siapkan? Pertama, pastinya bahan utama. Tujuannya percobaan ini untuk ditulis dalam teks laporan percobaan adalah kita harus mengetahui apakah makanan yang kita makan itu mengandung zat berbahaya atau tidak. Kemudian bahan pembantunya apa? Kita akan menggunakan kunyit. Kunyit ini katanya bisa mendeteksi kandungan borak dalam bakso ya. Kemudian kita menggunakan tusuk gigi. Nah, ini tusuk gigi pastinya buat nusuk baksonya tadi ya. Kemudian kunyit ini, nah caranya perhatikan ya, langkah-langkah kita mengadakan satu percobaan. Kemudian kita akan menggunakan ketinggian dulu untuk mendeteksi apakah ini berformalin atau tidak. Katanya tahu itu mudah hancur. Kalau dia tidak berformalin, tahu ini mudah hancur. Nah, jadi 1 meter dari ketinggian tanah. Nah, kita lihat ketinggian tanah ya. Ini tahu ini kita angkat dari ketinggian tanah, apakah dia hancur? Kalau dia hancur, berarti tahu ini tidak berformalin. Ngeri ya kalau nggak hancur. Jadi 1 meter, kira-kira setangan saya ini 1 meter. Nah, kita jatuhkan ke lantai ini. Nah, bagaimana? Tahunya posisinya malah berbalik. Berarti tahu ini bagaimana, Nana? Nah, bisa kamu simpulkan sendiri ya. Tahu ini bagaimana? Nah, itu dia. Tahu yang pertama. Nah, Nana udah tahu ya. Ternyata ibu beli tahunya salah.
tahunya lihat nggak hancur sama sekali, ditekan aja tuh nggak ada hancurnya. Nah tahu yang kedua tadi ibu belum taruh di sini, ini ada tahu yang kedua ibu beli ini. Nah sekarang kita uji sama-sama, angkat di ketinggian 1 meter nih, ketinggian 1 meter ya, kira-kira 1 meter gini. Nah lihat tahunya hancur. Nah ini bedanya berarti tahu ini tidak mengandung formalin. Itu untuk pengujian tahu, gampang kan? Jadi tahu yang tidak mengandung formalin, dia itu kalau ditekan-tekan itu langsung hancur. Sedangkan ini tekan berapa kali nggak hancur-hancur. Nah itu dia ya. Pengujian yang kedua. Pengujian yang kedua kita akan mendeteksi borak pada bakso ya. Ibu sudah beli bakso yang pertama, ini kita nggak ambil merek, pokoknya ini bakso yang pertama. Ini kita ambil sampelnya 2 aja, 1 juga boleh. Kemudian ini bakso yang kedua, kita ambil sampelnya juga 2. Kita akan menggunakan apa? Kita akan menggunakan kunyit. Nah, kunyit. Nah, bagaimana menggunakan kunyit untuk mendeteksi borak pada makanan bakso? Kunyit ini kita parut dulu. Kamu boleh marutnya, boleh numbuknya, pokoknya terserah. Nanti setelah diparut, nah ini udah diparut ya. Setelah diparut, kamu ambil ekstrak kunyitnya. Ekstrak kunyitnya diambil, diperes berarti, diperes ekstrak kunyitnya. Diperes ekstrak kunyitnya. Nah, akan muncul ekstrak kunyit seperti ini. Nah, kita nih tangan ibu sudah kuning ya, kuningnya kunyit, kamu udah paham ya. Nah sekarang kita akan menggunakan tusuk gigi di ekstrak kunyit tadi itu, sampai tusuk giginya itu warnanya adalah kuning, warna tusuk giginya kuning ya. Tusuk giginya kita lumuri dengan ekstrak kunyit supaya tusuk giginya terlumuri, warnanya jadi kuning. Nih, ini warna tusuk giginya ya. Nah tusuk gigi ini kita tusukkan di bakso yang pertama. Tusukkan ya, kita taruh sini. Kemudian satu lagi tusuk gigi kita ambil, kita lumurkan di ujung tusuk gigi yang ini. Udah ya, udah. Kemudian kita tusukin di bakso yang satu lagi. Kita diamkan kira-kira 5 menit ya. Nanti kunyit ini kan, ekstrak kunyit ini mengandung zat yang bisa mendeteksi apakah makanan itu berbahaya bagi tubuh atau tidak ya. Kunyit itu bisa membersihkan darah di dalam tubuh, makanya jamu-jamu itu jualkan jamu kunyit asam. Nah tadinya yang berwarna kuning, kalau dia nanti bertemu dengan zat kimia seperti borak, maka warna kuning kunyit ini, yang oranye kunyit ini, bisa menjadi warna coklat. Sekarang kita lihat apakah sudah berubah atau belum. Kita lihat ya. Nih. Kamu lihat, ini baksonya ini kunyitnya tidak berubah. Berarti bakso ini aman. Ya. Sekarang bakso yang ini. Mana bakso yang ini? Nah, bakso yang ini ada perubahan, itu warnanya coklat. Ya, ada perubahan dari warna kunyitnya yang tadi kuning jadi coklat. Nah itu dari percobaan ini kamu simpulkan apa hasilnya setelah baksonya ditusuk dengan kunyit, ekstrak kunyit, kemudian apa hasilnya dari bakso yang pertama dan percobaan bakso yang kedua. Itu untuk mendeteksi kandungan borak. Nah untuk mendeteksi selanjutnya adalah formalin dalam teri. Nah ini kita bisa mendeteksi formalin gampang. Ini udah banyak semut sudah ada di dekat teri kita. Berarti ini semut ini sudah mendeteksi ini nggak ada yang namanya formalin ya. Untuk mendeteksinya kita cukup pakai air saja. Ini kita deteksi formalin atau tidak, kita pakai air ya. Pakai air, kita taruh di air sini terinya. Kalau dia berubah warna ya menjadi seperti besi. Nah, kamu tahu kan besi yang karat. Nah, kalau dia berubah airnya seperti besi yang berkarat ya, dia jadi diamkan 2 menit. Kalau dia berubah seperti besi berkarat atau di sekeliling dari
air ini muncul gelembung-gelembung, maka ini sudah dapat dipastikan teri ini mengandung formalin atau zat yang berbahaya. Nah, anak-anak kita lihat terinya ya. Terinya tidak ada perubahan warna. Warnanya airnya masih bagus ya. Berarti teri ini tidak mengandung formalin. Jadi kesimpulan dari percobaan yang saya lakukan tadi dengan tahu ya, tahu yang pertama yang berwarna putih, kemudian tahu yang kedua adalah tahu ini namanya tofu ya, yang lembek-lembek begini, kenyal-kenyal tuh. Ini dapat dipastikan bahwa tahu ini, simpulannya adalah tahu ini mengandung formalin. Kenapa? Karena setelah diuji saya jatuhkan dari ketinggian 1 meter, maka tahu ini tidak hancur sama sekali. Dan kedua, ditekan-tekan tahu ini juga tidak hancur, masih kembali ke semula. Kemudian tahu yang kedua ini dijatuhkan dari ketinggian yang sama, dia hancur, kemudian ditekan-tekan tahu ini hancur ya. Nah, bagaimana supaya kita tetap mengkonsumsi makanan yang berformalin dan aman? Kasih tahu ibu kamu, kalau seperti ini tahu kamu, maka kamu harus mengukusnya atau merebusnya dalam air mendidih. Merebusnya dalam air mendidih menghilangkan semua zat-zat berbahaya pada tahu. Buang airnya, kamu siap mengkonsumsi tahu. Selamat menikmati tahu. Nah, untuk bakso, kita kan makan baksonya di abang-abang, Bun. Bagaimana dong? Nah, kita makan bakso di abang-abang, makan bakso di warung bakso, untuk mendeteksi kan nggak mungkin ya, nanti dimarahin. Nah, kamu aman saja. Kalau bakso itu diambil langsung dari gerobak, maka bakso itu belum direbus dalam air mendidih, kamu tidak usah makan ya. Jadi bakso itu kamu pastikan bahwa bakso itu mengapung atau ada di dalam air mendidih. Kalau dia ada di air mendidih, berarti formalin yang sudah ada akan hilang. Kuahnya kena dong, kan kuahnya sudah mendidih, jadi sudah aman. Nah, itu caranya kita mengkonsumsi makanan yang sehat. Begitu juga dengan teri, yang suka dengan ikan asin, teri dan sebagainya, kamu harus juga hati-hati. Kalau ini kan kita nggak tahu, beli di warung juga udah dimasak dalam hitungan derajatnya sudah tinggi. Nah, kalau di rumah pastikan bahwa kamu mencucinya dan melihat apakah airnya keruh atau berwarna seperti besi yang kena air. Nah, itu simpulan dari laporan dan percobaan yang sudah kita lakukan. Nah, anak-anak, kamu bisa ya membuat laporan percobaan sederhana dari bahan-bahan yang ibu sebutkan tadi. Tapi kalau kamu punya alat dan bahan yang beda, boleh. Berarti kamu kreatif, inovatif. Ibu senang ya. Jadi kamu boleh melakukan percobaan 3 orang, 1 orang melakukan percobaan yang bermacam-macam, 1 orang satu, ada tahu, ada bakso, ada ikan asin. Kemudian saling berkelompok berdiskusi apa yang sudah kamu lakukan. Kalau percobaan kamu nggak berhasil, nggak apa-apa. Ibu tidak menuntut laporan kamu harus berhasil, tetapi kamu bisa membuat teks laporan hasil percobaan. Jangan ada yang kurang dari setiap struktur teks laporan percobaan. Demikian pelajaran untuk membuat teks laporan percobaan dari percobaan yang sederhana. Kamu pastinya sudah paham ya. Jangan lupa terus belajar, terus semangat, dan selamat.